Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Jarang sekali Bapak Mama orang mau baca kitab Wahyu. Karena di situ hanya tulis soal penglihatan datangnya akhir zaman. Jadi kalau orang baca kitab Wahyu, kaisa kenasa akhir zaman loh. Orang sudah akan mau baca ini kitab, jarang sekali. Puji nama Tuhan, catatan kalender pembacaan Majelis Sinode Gemit Minggu pagi hari ini Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa dalam setiap pertandingan atau perlombaan, setiap orang atau setiap tim akan berupaya untuk tampil semaksimal mungkin untuk kemudian keluar sebagai juara nomor 1 dan yang lebih lagi harus meraih kemenangan. Sehingga sudah jarang kalau menjelang 17 Agustus pas ada pertandingan di Benak, supporternya itu dari Rio paling banyak, Mama Kaur. Paling banyak. Walaupun nanti di gereja pakai perutusan, kalau di Benak nanti sudah pakai perutusan. Itu. Hanya supaya mendukung sehingga itu tim bisa menang, memperoleh kemenangan. Tetapi Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, bahwa tentunya untuk sampai kepada pencapaian tertinggi yaitu kemenangan, orang akan melewati yang disebut dengan proses. Ada banyak orang taruh dia pun moto di skripsi atau tugas akhir, tidak ada perjuangan tanpa proses, dan proses tidak mengkhianati. Proses tidak mengkhianati hasil. Bapak Mama, saudara orang beriman, kata-kata ini biasa dipakai oleh orang setelah melewati suatu perjuangan yang berat, perjuangan yang menantang, perjuangan yang membutuhkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan pergumulan. Sehingga ada orang memaknai bahwa tidak ada perjuangan tanpa proses, dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya atau sama dengan perjuangan iman orang percaya atau orang Kristen ketika pada zaman permulaan abad pertama. Mereka ada di tengah-tengah kekuasaan pemerintahan Romawi. Kalau kita membaca latar belakang dari bagian firman Tuhan kitab Wahyu, kitab ini berbicara tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang menolak untuk menyembah terhadap kaisar. Karena di sekitar abad pertama sejumlah penduduk kekaisaran Romawi mewajibkan untuk menyembah dan memberi korban persembahan kepada kaisar-kaisar yang mengklaim dirinya sebagai dewa atau menyamakan diri sebagai Tuhan dalam tanda kutip. Itu Tuhan pakai huruf kecil. Mereka mengklaim diri. Karena itu orang percaya dipaksa untuk harus menyembah dan juga memberikan persembahan kepada kaisar. Dan di sana ada tantangan iman yang begitu luar biasa yang terjadi. Ada pergolakan di tengah-tengah persekutuan iman orang Kristen pada abad pertama. Tetapi tentunya juga bahwa dalam proses itu membawa mereka untuk kemudian mereka ada dalam suatu janji yang tertulis dalam Wahyu, itu kemenangan bagi orang percaya. Karena itu mereka dibawa ke sana. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa orang-orang Kristen ketika itu apabila menolak untuk menyembah kaisar ketika itu, maka mereka akan diklaim sebagai pengkhianat. Catatannya adalah dihukum mati. Mau memberontak
tetapi tentunya juga harus berhadapan dengan resiko-resiko iman yang begitu luar biasa. Karena itu Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, Allah datang melalui wahyunya kepada Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Dan kemudian ini menjadi catatan penting bagi ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Menjadi catatan penting bagi ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia. Ini menjadi catatan penting dalam pewahyuan Allah melalui Yohanes dalam kitab Wahyu. Tentunya Bapak Maba, saudara orang beriman, bahwa dalam wahyu ini Allah menjanjikan kemenangan kepada orang percaya yang ketika itu berhadapan dengan tuntutan iman. Ketika itu juga berhadapan dengan perjuangan iman, di mana mereka harus mempertahankan iman percayanya kepada Yesus Kristus, anak domba Allah. Ini bukan tantangan yang biasa-biasa. Kalau kotong melihat Bapak Maba, saudara orang beriman, orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan, catatannya para rasul, mereka digantung kepala, kaki di atas, kepala di bawah, atau disalib terbalik. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang digergaji Bapak Mama. Ini bukan gergaji dari kepala turun pi kaki, kasih terlentang kaki dua-dua di atas, kepala di bawah, baru horo kas turun. Yang di sini kalau seandainya berhadapan dengan yang begini, kotong berani. Ada orang yang bilang dia pun iman sudah sama seperti dia pun rambut yang memutih. Tetapi nanti ketika berhadapan dengan tantangan iman yang sedemikian, tidak akan sama dengan tantangan iman orang Kristen di abad yang pertama. Karena itu tentunya Bapak Maba, saudara orang beriman, melalui wahyu ini Yohanes menuliskan, memberikan janji kemenangan, menguatkan orang percaya atau orang beriman ketika itu, supaya tetap teguh di dalam iman, supaya tetap berdiri kokoh, supaya tetap taat dan setia, supaya tidak terombang-ambing dengan berupa-rupa angin pengajaran, supaya tidak terbius dengan nasutan-nasutan yang kemudian membawa iman kita untuk bertolak dari Kristus. Yohanes menekankan ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Karena itu pada bagian ayat yang ke-7, pasal yang ke-7 dari bagian firman Tuhan ini Bapak Maba, saudara orang beriman, ini merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus yang dituliskan oleh Yohanes melalui kitab Wahyu. Dalam bagian ini tentunya Yohanes berbicara tentang orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Yohanes berbicara tentang 12 suku Israel yang akan dipilih, 140.000 orang. Tetapi penyelamatan ini bukan hanya stop di suku bangsa Israel. Kata firman Tuhan Bapak Maba, saudara orang beriman, kemudian daripada itu ayat yang ke-9 dari bagian firman Tuhan ini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku bangsa dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bukan hanya suku bangsa tertentu yang Allah panggil untuk mengalami kemenangan dan juga keselamatan, tetapi kata firman Tuhan ini kemudian pada saat itu aku melihat, Yohanes melihat dalam wahyu itu, dalam wahyu Tuhan kepadanya, dalam penglihatan kepadanya, ada banyak atau kumpulan orang besar yang terhitung banyaknya dari bangsa dan suku, tetapi juga dari berbagai kaum dan bahasa. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi dari berbagai bangsa dan suku, dari berbagai kaum dan bahasa akan dipilih Allah untuk mengalami kemenangan. Ini menjadi catatan bagi kita Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dituliskan oleh Yohanes sebagai suatu janji kemenangan bagi orang percaya
percaya, tetapi juga sebagai satu wahyu bahwa akan ada penuaian besar-besaran di atas muka bumi. Amin. Penuaian itu sama kayak mama-mama dong pakai nyiruko tapi seberas. Oh, yang dia pun jerami pisana. Oh, yang dia pun ketak pisana. Oh, yang son pakai pisana. Yang beras yang bagus yang sebentar potong pakai kau masak. Itu penuaian. Penuaian besar-besaran. Jangan sampai kotong omong soal segala bangsa dan suku, segala kaum dan bahasa, kemudian kotong ju termasuk. Firman Tuhan bilang alat penampi sudah ada di tangan sang penampi. Dia akan menampi. Artinya bahwa ada orang-orang pilihan di sana yang terpilih untuk memperoleh kemenangan iman. Jangan sampai kotong bilang kotong su capek-capek kerja gereja jadi kotong juga terpilih. Angkat batu, angkat kayu, potong kayu dan seterusnya. Hari-hari kotong son di rumah, waktu son cukup urus rumah tangga, keluarga, mau cari hidup saja waktu son cukup. Berarti kotong juga ada di catatan itu. Jangan sampai kotong bilang kotong melayani Tuhan tiap-tiap hari. Pikul Alkitab setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apalagi kalau hari Minggu. Tetapi bagaimana berproses untuk menuju kepada kemenangan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak terpilih. Papa Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa akan dipilih dari semua bangsa dan kaum, suku dan bahasa. Dan hal ini tentunya juga mendapatkan sambutan baik kata firman Tuhan. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bilang kalau suatu orang bertobat sama malaikat di sorga, tepuk tangan riuh toh, sukacita. Apalagi kalau ini dia omong soal suku, bangsa, kaum dan bahasa, luar biasa sekali. Apakah kita akan tergolong sampai ke sana? Sehingga kemudian ada puji-pujian di sorga, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, bagi anak domba. Hal ini hanya ada dalam proses untuk sampai ke sana. Papa Mama, Pak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah mereka yang memakai jubah putih? Ini menjadi pertanyaan. Kata firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Orang-orang yang ada di dalam proses iman itu, suatu proses yang tidak gampang. Tadi pemasmur bilang sama seperti perak masuk ke dalam dapur peleburan. Amin. Ingat bahwa itu bukan proses yang gampang. Kalau masuk ke dalam dapur peleburan akan dibakar, ditempa, dibakar, ditempa, dibakar, ditempa sehingga menjadi perak yang murni. Sama seperti bejana di tangan sang penjunan. Ketika dia membentuk kita dalam suatu kemasan yang baik nanti, maka dia akan menghancurkan kita untuk kemudian melihat lagi baik atau tidak. Dihancurkan kembali, membentuknya lagi. Kemudian baru dia akan menemukan bejana terbaik. Dia pun proses sonde gampang. Jemaat Immanuel Mio punya pergumulan tersendiri. Saya baru datang di sini dan baru ada 10 tahun. 5 September kemarin, saya tepat 10 tahun diterima di jemaat ini sebagai pendeta yang melayani di tengah-tengah jemaat. Tetapi saya datang sudah ada iman yang bertumbuh di sini. Saya datang sudah ada tua-tua dan puak-puak. Saya datang sudah ada jemaat-jemaat. Saya datang pelayanan sudah ada di tempat ini yang dirintis oleh pendeta-pendeta. Tentunya bahwa dalam berproses sampai dengan hari ini, Tuhan memperhitungkan banyak hal. Kalau Bapak Mama menemukan yang terbaik di tengah-tengah ini jemaat, pergumulan pelayanan yang begitu luar biasa, dan kemudian Tuhan mendatangkan semua hal baik.
berproses dalam waktu yang terlalu panjang. Ada yang meninggalkannya dalam cerita sejarah, kemudian mereka sudah berlalu. Tetapi ada yang kemudian mulai membangunnya dengan semangat dari cerita sejarah yang dibangun. Perjuangan iman tidak gampang. Perjuangan iman bukan soal membalikan telapak tangan dan kemudian selesai. Tetapi perjuangan iman adalah ketika kita berproses di sana, berhadapan dan menghadapi resiko-resiko dan tantangan seperti apapun juga. Berani menghadapi. Jangan sampai di dalam gereja orang beromong sepotong tersinggung. Besok mau pergi lagi. Piko nanti sama sako bikin tersinggung sang potong sakit hati. Tahu sepi titip batu 7 turunan. Hidup sampai 7 turunan mah. Titip batu 7 turunan. So mau pergi lagi. Karena kalau pergi gereja orang bikin tersinggung. Kita tidak mau untuk ditegur. Kita tidak mau untuk ditata dalam melata dan melayani. Kita mau ikut apa yang ketong pun mau. Dia harus ikut beta pun mau. Karena beta tuan kampung, tuan tanah, tuan kebun. Akhirnya ketong sudah mau untuk diproses. Beta orang asli. Yang pendeta dengan yang itu dong itu datang. Orang selalu omong yang begitu. Walaupun ketika orang datang untuk kemudian membawa perubahan. Orang tidak akan mau mendengar dan tidak akan mau hidup dalam perubahan. Bagi dia bahwa itu proses yang konyol. Ikut untuk apa? Orang gila yang bawa omong ke bosong piko. Ingat bapak saudara orang beriman bahwa perjuangan iman datang dari orang-orang yang kata firman Tuhan. Mereka telah keluar dari kesusahan yang berat. Bukan yang gampang-gampang. Jadi nanti ketika kita ada di dalam persoalan dan tantangan iman, jangan bilang Tuhan terlalu berat. Kenapa kok dipun salib harus lebih kecil dari beta punya? Dipun salib harus lebih ringan dari beta punya. Terkadang beta selalu bilang bahwa kotong yang bikin salib sendiri Yang Tuhan Allah kasih yang pas dengan kotong pun ukuran, kotong bilang potong kokas pendek supaya dia ringan. Begitu mau pi ukur di pun jalan begini, kok sonde pas. Oh betul tadi besok potong buang yang separuh. Tetapi ada juga yang nanti makan puji. Kasih beta yang itu lebih besar. Begitu mau pikul begini. Karena sonde kuat, makan puji. Kotong sonde bisa bikin apa-apa, tapi kotong karena makan puji. Tuhan membawa kita keluar dari kesusahan besar. Dia mengukur pas dengan apa yang kita bisa. Dia mengukur sesuai dengan kotong kekuatan dan kemampuan. Demikian juga dengan jemaat-jemaat yang ada di abad pertama dalam kekaisaran Romawi ketika itu. Papa mama pak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kata firman Tuhan sebagai suatu isyarat bahwa ada perjuangan iman yang hebat yang sudah dilewati. Ada perjuangan iman yang hebat. Bukan yang biasa-biasa saja. Jangan sampai kau melihat perjuangan iman itu kau hanya yang penting kuat berdoa sah. Ada hamba Tuhan yang dia kalau berdoa jitu itu kau tahu pegang kuat aman. Ingat bahwa dia bilang bahwa ini perjuangan yang hebat. Sehingga mereka pantas untuk memperoleh kemenangan. Hanya bagi orang yang ada dalam itu proses saja yang mengalami kemenangan. Yang berpangku tangan, yang lipat tangan, yang anggap santai, yang anggap malas tahu. Tidak akan sampai kepada yang namanya kemenangan. Kalau yang dapat gampang itu bapak mama, biasanya orang bilang menang. Habis itu pulang sudah cerita. Tetapi kalau ada dalam proses maka dia akan cerita. Sampai dengan 7 turunan jadi cerita nanti. Itu waktu Bai dong waktu mau bagareja dari Fatu Bubut datang di Mio. Kotong barufuk dulu. Itu cerita iman. Bukan sama kayak cerita pendeta kok. Sekolah 12 tahun saya datang tinggal ada jemaat dan seterusnya. Berproses.
Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanda kemenangan bagi setiap orang yang ada dalam proses iman yang begitu luar biasa kata firman Tuhan. Mereka telah mencuci jubah mereka dan mereka telah membuatnya putih dalam darah anak domba. Ini sebagai suatu tanda pengampunan, mencuci jubah mereka sehingga menjadi putih. Tetapi juga tentunya bahwa hidup dimurnikan oleh darah anak domba. Hidup dimurnikan ini Bapak Mama Saudara ada 3 hal. Kata ini firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pagi hari ini. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta pada bagian ayat yang ke-15. Tahta Allah dan melayani dia siang dan malam. Di bait sucinya dan yang duduk di atas tahta itu. Ia membentangkan kemahnya di atas mereka. Setiap orang yang telah mengalami pelayanan itu berarti bahwa hidup dalam melayani Tuhan. Memberi diri untuk melayani Tuhan. Ini pagi begitu Bapak Misa baca untuk mau bagi tugas. Ada beberapa penatua dan diaken yang izin cuti. Tapi ini izin cuti sudah terlalu lama. Ini izin cuti ini mulai dari setelah dia bilang, ya saya percaya dan berjanji. Setelah janji habis kemudian dia pun surat yang datang itu izin cuti. Dia sudah melayani. Padahal dia pun nama penatua diaken. Mengalami kemenangan dalam berbagai proses hidup, tetapi tidak ada komitmen dalam melayani Tuhan. Ada orang yang banyak habis dalam gereja kemudian dia balik belakang. Dia lebih berpikir bagaimana dia hidup sejahtera ketimbang lebih baik melayani. Ada banyak orang yang mengambil keputusan tanpa komitmen. Keputusan saja semua orang bisa ambil keputusan kalau dalam keadaan terdesak Bapak Mama. Tetapi coba kalau seandainya ada dalam komitmen, maka dia benar-benar melakukannya dengan hati yang tulus. Kematian Brigadir J itu karena keputusan, bukan karena komitmen. Keputusan atasan, Baradae tembak. Kalau sonde tembak perlu dipecat dan uang 1 M sonde datang. Itu keputusan dari atasan. Tetapi komitmennya yang kemudian membawa dia untuk berani tembak. Karena dia pun komitmen uang 1 M, jabatan dan yang lain-lain. Kotong juga nanti ada di posisi yang begitu. Ketika kotong ditawarkan berbagai hal, maka kotong ada di posisi itu. Melayani adalah keputusan dan komitmen. Bukan hanya sekedar orang melayani supaya keluar ke sana. Kau beta juga tua di itu gereja Immanuel Mio. Coba lihat di kursi majelis ini hari penatua siapa yang sana ada? Ada banyak. Dong sama kayak hari Minggu itu sudah ada tanda merah. Hari Minggu itu tanda merah bukan nasional, internasional. Semua bangsa dan suku pakai itu tanda merah. Itu berarti bahwa ada tanda merah di situ. Kalau kotong jalan-jalan kok kemudian ketemu di itu, kotong sampai di itu tempat ini lampu merah, polisi lalu lintas, merah, kuning, hijau. Oh kalau merah berhenti jalan-jalan. Ini kita sonde ada merah di situ juga. Kasih hitam tahan. Itu jadi soal. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Komitmen orang-orang yang dimurnikan yang pertama tadi adalah melayani. Yang kedua, hidup dalam kesetiaan. Ini firman Tuhan tadi berkata karena mereka itu berdiri di depan tahta Allah, melayani Dia siang dan malam. Omong soal waktu tetapi omong soal kesetiaan. Waktu atau kronos di pembahasa Yunani. Ini omong soal kesetiaan. Apa kau komitmen kau tempuh waktu kok? Jangan sampai kau hanya banyak diomong tapi pelaksanaan lumayan oke. Soalnya ada. Karena kau lupa dengan kesetiaan. Bapak Mama Saudara, ada satu binatang yang paling setia, yaitu anjing. Ada seorang tentara pergi berperang.
Ketika dia akan naik pesawat untuk pergi berperang Bapak Mama, kemudian dikasih tinggal di pung anjing di bandara. Bertahun-tahun dia pergi berperang. Itu anjing tidur di bandara itu setiap hari ada pesawat tempur yang lalu lalang, dia angkat kepala dan lihat jangan sampai di pung tuan yang datang. So ada orang yang datang memberi belas kasihan untuk kemudian mau membawa dia dan pelihara dia. Tetapi itu anjing juga kemudian kembali ke tempat yang sama di mana dia ditempatkan di situ oleh Tuhan. Suatu ketika Bapak Mama perang selesai, kemudian pesawat tempur yang datang, yang turun pertama itu di pung Tuhan. Sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi kemudian dia mengangkat kepala begini. Bahasa nalurinya berkata, itu beta pung Tuhan. Dia berlari dengan kencang Bapak Mama. Kemudian berjumpa dengan tuannya. Dia yang pernah memberi sepotong tulang dan juga sepotong roti. Dia tetap setia dalam keadaan apapun juga. Ketika menghadapi tantangan, ujian iman dan juga berbagai persoalan di dalam iman. Terkadang ada banyak orang yang mengambil keputusan dan kemudian berlari keluar. Meninggalkan apa yang seharusnya. Meninggalkan kesetiaannya dengan Tuhan. Meninggalkan keputusannya dengan Tuhan. Meninggalkan komitmennya dengan Tuhan. Hanya karena berbagai pergumulan di hidup. Kemudian kita tidak setia. Kita belajar dari kisah tadi. Bahwa anjing setia dengan tuannya. Apalagi kotongo dengan Tuhan Allah. Yang ketiga. Bukan hanya setia, tetapi juga taat. Orang selalu bilang kata taat ini kalau ditulis di kertas putih, dibaca dari depan tetap apa Kakak Marlin? Taat. Dibaca dari belakang Kakak Ferry? Taat. Dia tidak akan berubah itu kata taat. Entah mau bilang kotimat muka belakang juga dia tetap taat. Bapak Misa, taat bahasa timur apa Bapak? Mentau. Sentau Bapak. Bapak Soleh taat bahasa timur apa Bapak? Ini bahasa Inggris lagi. Kalau kotong yang tahu susah kasih tahu, apalagi pendeta yang son tahu, siapa mau kasih tahu? Taat. Taat berarti bahwa kita dalam keadaan apapun, dia pun keadaan baik atau terbaik, suka atau son suka, kita tetap taat. Taat kepada Tuhan. Yang tadi saya sampaikan Baradae itu hanya karena dia taat ke pimpinan, bukan hanya soal tergiur soal uang dan jabatan. Tetapi Dompu Salam presisi itu taat kepada pimpinan juga. Taat. Taat inilah yang kemudian membawa kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Memberi jaminan kepada kita masing-masing. Dalam ketaatan kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam ujian iman. Karena itu Wahyu pasal 6 bagian pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 ini berkata Bapak Mama Saudara, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini janji-janji kemenangan. Janji kemenangan bagi orang yang hidup dalam melayani, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Janji kemenangan bagi setiap orang yang berproses dalam perjuangan iman. Janji kemenangan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Janji kemenangan kepada kita jemaat-jemaat dalam persekutuan hidup beriman sampai dengan hari ini. Janji yang sama itu Allah berikan Bapak Mama Saudara. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Tapi kalau omong jangan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga, jangan sampai ada yang bilang ketutup kerja lain. Karena lapar dan dahaga justru dijamin. Son perlu kerja setengah mati, ku kerja sawah, tanam sayur, siram apa segala macam son perlu. Ini janji kemenangan yang akan datang yang diberikan
kepada orang percaya. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Artinya bahwa itu kesusahan akan dilewati. Tidak akan ada lagi itu kesusahan. Karena mereka telah melewati dalam berproses dengan cara yang begitu luar biasa. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa kemenangan yang diperoleh tiap-tiap orang, tidak ada kemenangan yang tentunya didapatkan dengan gampang. Orang bijak tadi berkata tidak ada perjuangan tanpa proses. Dan tidak ada proses yang mengkhianati kasih. Sama juga dengan kehidupan orang percaya yang ada di Asia Kecil ketika itu. Tetapi juga sama dengan pergumulan iman kita sampai dengan hari ini. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Kalau kita melihat bahwa iman kita semakin teguh, kita semakin bertumbuh, semakin hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan, maka di sanalah terlihat bahwa kita sementara berproses untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita pulang Bapak saudara orang beriman. Dalam tuntunan Tuhan, kita memperoleh kemenangan dalam pergumulan hidup, pergumulan iman kita tiap hari. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.